Salah satu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia saat ini adalah redraw map atau menarik gambar ulang peta nasional, bernegara dan berbangsa. Buat semacam BRI-nya Cina, Belt Road Initiative atau MAGA, Make America Great Again, yang aplikatif dan jangan normatif atau utopia. Misalnya kata adil makmur, musyawarah mufakat. Dua kata ini seakan hilang dalam prakteknya saat ini. Saat ini kita seakan tidak pernah bermusyawarah lagi. Kemufakatan hanya terjadi dengan menggunakan voting atau suara terbanyak. Kata adil makmur terpisah. Makmur tetapi tidak adil. Semua ini bisa dibenahi dengan cepat kalau kita mempunyai platform bernegara yang diawali dengan big vision, visi besar bangsa atau nation interest. Sekali lagi kita tanya ke kebanyakan orang nih ya, kita bertanya pertanyaan terbuka. Misalnya kita tanya kepada Pak Ojol, Pak Ojol, Indonesia ke depan mau kemana sih? Atau kita tanya, Bu Warteg, Indonesia ke depan mau kemana ya? Atau kita tanya, Pak dosen, seorang guru besar, Pak, Indonesia mau kemana ke depannya? Jenderal bintang 2, polisi kita tanya, Indonesia mau kemana ya? Anggota DPR pusat kita tanya, Indonesia mau kemana Pak? Menteri pejabat sekarang kita tanya, sebenarnya Indonesia mau kemana sih? Kita tanya kepada oligarki saat ini, Indonesia menurut Anda mau kemana arahnya? Kita tanya guru SD, kita tanya tukang penjaga rel kereta api, kita tanya nelayan motor tempel 1, kita tanya petani penggarap sawah orang, kita tanya penyadap karet, kita tanya peladang, kita bertanya dengan pertanyaan yang sama. Samakah jawaban mereka semua? Kalau beda, ada masalah dengan berbangsa pada saat ini. Kalau ditanya jujur menurut saya, hanya 2 presiden Indonesia memberikan nation interest yang clear kepada seluruh rakyat. Jadi waktu ditanya, jawabannya 80% lebih mungkin akan sama, yaitu Pak Karno dengan visinya kemerdekaan, anti-imperialisme dan Indonesia menjadi pemain global. Pak Harto dengan repelitanya. Disinilah kita ingin mengingatkan tentang pentingnya memiliki nation interest. Untuk membuat nation interest kita harus punya platform bernegara untuk melaksanakan PBNU, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI berdaulat dan Undang-Undang 45. Kalau Tiongkok punya BRI, Belt and Road Initiative, kalau Trump punya MAGA, Make America Great Again, maka kita bangun 2 hal, yaitu ke dalam kita punya jalur rempah yang akan membuat adil makmur Nusantara, keluar kita bangun jalur metal atau jalur logam untuk kekuatan diplomasi dan kekuatan perang atau warfare sebagai pemain global atau global player. Maaf, lompat sebentar mumpung keingat. Kalau kita dapat mandat nih ya, maka Kementerian Pertahanan atau Defense Ministry akan kita ubah menjadi Kementerian Perang atau Ministry of War. Bukan DOD lagi atau Department of Defense, tapi Department of War. Menteri Perangnya sangar. Jabatan di bawahnya ada Panglima TNI dan Kapolri. Menteri ini adalah jabatan politik. Panglima TNI dan Kapolri adalah jabatan operasional. Trident Trisula ini akan menjadi kekuatan diplomatik yang sangat disegani di ASEAN dan wilayah Indo-Pasifik. Untuk kekuatan shadow-nya akan dibangun CIA-nya Indonesia di bawah kementerian ini, di mana BAIS dan Baintelkam Polri di bawah Pusat Intelijen Indonesia yang kita akan buat ini. Namanya PII kalau disingkat. BIN adalah FBI-nya Indonesia, usernya presiden. Keduanya bertemu di NSC, National Security and Defense Council versi Indonesia. Man in Black-nya versi Indonesia. Jadi semua satu suara, satu arah, seiring sejalan Indonesia berdaulat. Kembali ke topik. Sebagai bukti untuk membangun power atau kekuatan diplomasi, maka dengan sumber daya alam yaitu thorium, kita akan bangun reaktor thorium untuk PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir berbahan baku thorium. Kita akan bangun 10.000 megawatt. Di mana? Di Kepulauan Bangka Belitung. Di mana listriknya nanti akan diberikan ke Singapura dan Malaysia 60%-nya dengan harga yang sangat murah. Apa untungnya buat kita? Di sisi baliknya, Singapura harus membuka semua dokumen bank rekening warga Indonesia di Singapura. Untuk Malaysia, kita akan bagi hasil untuk memajaki atau memberi asuransi keselamatan dan kebersihan jalur niaga kapal laut yang akan melewati Selat Malaka. Listrik Indonesia akan murah karena tidak pakai batu bara lagi. 80% listrik Indonesia berbasis thorium dalam 20 tahun ke depan. Perusahaan tambang asing di Indonesia bukan lagi berdasarkan gross split, bukan lagi pakai KK atau kontrak karya, tetapi pakai kontrak produksi dibayar negara. Dalam hal ini BUMNK atau SKK Minerba yang melakukannya. Dunia tambang ini hanya akan menambang untuk menyuplai domestik
Domestic Market Obligation, di mana kita punya industri turunan dari tambang mineral tadi, smelter sampai refining atau oxide, atau punya domestic supply chain, di mana hasil akhir seperti besi, baterai adalah milik perusahaan lokal. Kita tidak akan pernah lagi menjual tanah air seperti batu bara misalnya. Tidak ada lagi yang diekspor mentahan. Kita akan jadikan syngas atau metanol dan industri kimia turunan lainnya. Ini semua kalau dikerjakan akan membuat Indonesia menjadi negara kekuatan tawar tertinggi di dunia. Semoga kita tidak hanya mementingkan FDI, Foreign Direct Investment asing ke Indonesia, sehingga melupakan kekuatan sendiri. Jujur, kita takut sumber daya alam kita habis bukan sebagai alat tawar, tetapi buat cari makan.